Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva Zidan Pratama, Setiawan Syanto Sutrisno, Alif Arifki Sabilil Huda, Felix Kristianto Askalim, Irma Indriana. Di sini kami akan membahas tentang arsitektural Linux Debian dan kekurangan dan kelebihan dari Linux Debian itu sendiri. Ya, Linux merupakan salah satu sistem operasi yang digunakan pada komputer atau PC yang bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Karena sifatnya yang open source dan menjadi sumber terbuka, maka kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Sehingga sampai sekarang ini terdapat banyak distro-distro yang berbasis Linux yang dikembangkan oleh masyarakat seperti Ubuntu, SUSE, Fedora, Backtrack, Mandriva, Slackware, Debian, Linux Mint, Red Hat, dan sebagainya. Meskipun dibuat dan dikembangkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berbeda, namun inti di setiap distribusi Linux ini sama. Jadi sebenarnya Linux pada dasarnya itu seperti arsitekturnya itu sebenarnya sama. Dan biasanya karena ini lebih bebas untuk apa ya, lebih berbasis gratis gitu. Akhirnya masyarakat yang menggunakan ini lebih bisa untuk memodifikasinya sendiri sesuai dengan keinginannya yang dia modifikasi. Dan pada akhirnya modifikasi yang dia buat itu diberikan nama sendiri yang dibuatnya sesuai dengan keinginan dari user tersebut. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang kernel hardware, child shell, X Windows System, Windows Manager, desktop, dan kelebihan dan kekurangan dari Linux itu sendiri. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Arifki Sabil Huda dengan NIM 56 2019 013. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kernel Linux dan juga hardware. Oke, pengertian kernel Linux. Kernel Linux adalah jantung dari sistem operasi. Tanpa kernel, kita tidak bisa melakukan tugas apapun, karena kernel bertanggung jawab untuk menangani perangkat lunak dan perangkat keras dari komputer kita agar bekerja dengan benar dan dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, sejarah singkat kernel Linux. Kernel Linux diluncurkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds dan merupakan pemicu untuk pengembangan Linux seperti yang kita kenal sekarang. Kernel adalah bagian yang relatif kecil dari perangkat lunak yang membuat sebuah sistem Linux yang lengkap, tetapi kernel adalah bagian yang menentukan seberapa baik sistem akan bekerja dan merupakan komponen yang benar-benar unik dari Linux. Nah, identifikasi kernel Linux. Setelah versi 2.6, kernel Linux telah mengalami perubahan tertentu dalam nomenklatur identifikasi. Karena di masa lalu, kernel Linux diidentifikasi dengan 3 angka yang menunjukkan seri, versi, dan revisi dalam urutan itu. Sekarang identifikasi ini diberikan oleh 4 angka yang dipisahkan oleh titik AA.bb.cc.dd, di mana AA adalah angka ini menunjukkan versi kernel. Nah, BB dengan nomor ini kita dapat mengetahui versi dari kernel. CC ini memberi kita informasi tentang apakah kernel memiliki revisi minor. Angka ini berubah ketika dukungan driver baru ditambahkan atau fitur baru ditambahkan ke kernel. DD, angka ini merupakan indikator update dan koreksi dari kegagalan dalam kernel dan perubahan ketika koreksi dilakukan. Nah, fungsi kernel Linux. Yang pertama, mengelola memori RAM sehingga semua program dan proses yang berjalan dapat bekerja. Kedua, mengelola timing prosesor yang digunakan oleh proses yang berjalan. Ketiga, mengatur akses dan penggunaan perangkat yang berbeda yang terhubung ke komputer. Pengertian hardware. Nah, hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan juga output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan akan dapat beroperasi dengan baik. Fungsi hardware. Yang pertama adalah mengolah data atau informasi. Nah, hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Nah, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer,
contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Lalu menerima output. Nah, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Lalu memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut akan dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output input. Nah, lalu menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Lalu jenis-jenis hardware beserta contohnya. Nah, yang pertama perangkat input, salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Nah, berikut beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama adalah mouse, kedua adalah keyboard, yang ketiga scanner. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Nah, misalnya seperti monitor, proyektor, dan juga printer. Lalu perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Nah, contohnya adalah CPU, VGA, dan RAM. Nah, perangkat untuk menyimpan, yaitu storage device atau yang lebih dikenal dengan perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Nah, contohnya adalah hard disk, flash disk, dan optical disk. Nah, lalu cara mengecek spesifikasi hardware, yaitu dengan cara masuk ke dalam terminal, lalu ketikkan sudo lshw kelas prosesor. Nah, nanti akan muncul deskripsi seperti ini ya, yaitu CPU, produknya Intel Core i7 6500, CPU 2,5 GHz, lalu ada serialnya ini seperti ini, size-nya 2560 MHz, kapasitasnya 3100 MHz, dan clock 100 MHz. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan informasi hardware dari CPU. Nah, lalu untuk menampilkan informasi hardware dari memori, nah yaitu sudo lshw class memory. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, deskripsinya sistem memori, slotnya sistem board atau motherboard, size-nya 8 GB. Nah, seperti ini. Jadi itulah caranya untuk menampilkan informasi hardware Linux. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setiawan Syanto Sutrisno, NIM 56 2019 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang CLI atau Cell dan X Window System yang biasa disebut dengan X11. CLI atau Cell. CLI pertama kali digunakan secara luas sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, perangkat input yang digunakan hanyalah keyboard, dan layar komputer baru bisa menampilkan informasi berupa teks. Ya, jadi CLI ini itu adalah singkatan dari Command Line Interface, atau biasa disebut dengan tampilan layar yang berbasis garis, lebih ke teks gitu. Jadi tampilan interface ini tidak ada icon atau seperti button, itu tidak ada. Jadi seperti kayak command prompt gitu pada Windows. Dan kalau di CLI ini lebih disebutnya kayak terminal gitu. Dan CLI itu kayak sebuah sistem operasi yang berbasis CLI yang disebut command prompt-nya itu di terminal. Dan pada saat itu emang penggunaan CLI itu tidak bisa menggunakan mouse. Dan penggunaan mouse itu sebenarnya tidak bisa karena untuk menampilkan kursornya itu tidak bisa di dalam dari CLI itu tersebut, karena kita hanya mengandalkan sebuah keyboard yang digunakan untuk menulis perintah-perintah yang akan kita lakukan. Nah, untuk melakukan sejumlah tas atau tugas, user harus mengetikkan perintah di CLI.
yang pada saat itu merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan komputer. Setelah perintah diketik, hasil yang ditampilkan akan berupa informasi berbasis teks atau tindakan tertentu yang dijalankan komputer. Jadi kuncinya adalah jangan sampai mengetik perintah yang salah. Ya, di sini jadi pada CLI ini memang kita menggunakan keyboard, dan untuk semisal kita ingin menampilkan perintah untuk menampilkan apa sih isi folder dari directory ini. Dan di situ kita harus tahu apa sih perintah-perintah yang mungkin kita bisa lakukan untuk menampilkan informasi di komputer tersebut. Dan yang paling membuat kekurangan pada CL ini sebenarnya jangan sampai salah mengetik atau jangan salah melangkah untuk melakukan perintah. Karena semisal kita akan menghapus direktori nih, misal rmdir, dan kita itu tidak bisa mengembalikannya atau seperti semula. Misal kita hapus, nah ternyata kita salah menghapus dan itu tidak bisa dikembalikan. Dan yang pernah saya lakukan juga pernah begitu, karena dulu SMK-nya juga saya pernah belajar ini, emang setelah saya hapus emang tidak bisa dikembalikan. Dan salah satu langkah terakhirnya kita harus membuat ulang, kecuali kalau di dalamnya berisi folder-folder banyak, itu mungkin perlu berhati-hati dalam melakukan perintah atau melakukan perintah sama sekali. Yang selanjutnya itu di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada di CLI tersebut. Yang pertama itu ada cd var ww. Itu cd itu lebih ke bagaimana kita memindah direktori atau masuk ke direktori atau keluar ke direktori tersebut. Semisal cd var ww itu kita akan masuk ke direktori var, yang di dalam var itu ada www. Otomatis kita akan masuk di direktori www. Kecuali kita akan keluar nih, semisal var www, kita akan keluar itu tinggal ketik aja cd titik 2 kali, itu akan keluar dari direktori tersebut. Yang selanjutnya itu ada clear. Clear itu digunakan untuk menghapus pada interface teks ini. Kan biasanya setelah kita melakukan perintah kan biasanya banyak tulisan-tulisan teks yang pada di tampilan layar tersebut. Nah, untuk menghapus secara bersih kita bisa menggunakan clear itu tersebut. mkdir. Mkdir itu adalah make directory. Jadi misal mkdir tkj3, otomatis kita membuat directory yang bernama dengan tkj3 gitu. Selanjutnya ada ls. ls itu sebenarnya untuk menampilkan semisal kita masuk ke cd home debian. Nah, ketika kita akan melakukan ls, dia akan menampil isi file-file yang ada di home debian itu tersebut. Itu akan menampilkan secara keseluruhan. Selanjutnya itu masih sama cd dan touchkabel.txt. Touch itu sebenarnya bagaimana kita membuat file sih. File txt menggunakan touch. Kalau mkdir itu kan membuat directory, tapi touch itu membuat file seperti kabel.txt. ls masih sama. Nah, nanokabel.txt itu kita masuk ke dalam file itu tersebut gitu. Misal kabel.txt itu berarti kan misal dalamnya kosong nih. Kita nano kabel.txt. Jadi kita akan masuk ke dalam file, dan di situ kita bisa mengedit isinya di dalamnya. Misal mau diisi nama atau apa itu bisa menggunakan nano. Clear masih sama, nano juga masih sama. Nah, catkabel.txt. Semisal di dalamnya kabel txt itu kita tulis nama dan name, alamat. Nah, semisal kita catkabel.txt, otomatis itu pada tampilan interface di CLI ini dia akan menampilkan isi dari kabel.txt itu tersebut. Misal kalau dalamnya ada nama, name, dan alamat, otomatis kita akan menampilkan juga nama, name, dan alamat itu tersebut. Selanjutnya ada if config. In config itu lebih ke bagaimana kita akan mengatur lebih ke IP address atau lebih ke bandwidth gitu. Kita bisa menggunakan if config itu sendiri. Lebih tepatnya untuk mengatur IP address ke menyambung ke internet sih untuk if config itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada chmod. Chmod itu digunakan untuk lebih ke hak akses sih. Untuk semisal kan hak akses itu ada yang write, semisal read, dan hak akses selanjutnya. Nah, itu ada untuk chmod itu biasanya lebih ke 4 3. Nah, di dalamnya itu ada yang digunakan untuk mengatur hak aksesnya dari direktori tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah stop. Stop itu digunakan untuk memberhentikan sebuah perintah yang mungkin kita lakukan yang masih berjalan. Kita bisa menggunakan stop. Selanjutnya itu ada history. History itu, nah ini contoh dari gambar yang saya masukkan itu adalah contoh dari history.
Kita history itu lebih menampilkan perintah-perintah apa saja sih yang mungkin saya udah lakukan gitu. Masih sama, dan date itu untuk menampilkan tanggal berapa dan waktu ini jam berapa gitu. Biasanya lebih gitu. Kalau itu kalender itu kalender untuk menampilkan kalender di 1 bulan, dan biasanya kalau untuk 1 tahun juga ada perintah yang untuk menampilkan 1 tahun gitu. Selanjutnya Wu. Wu itu untuk menampilkan siapa aja sih yang udah melakukan login di sistem operasi Linux Debian ini tersebut. Biasanya kalau kita mengetikkan Wu, biasanya itu akan menampilkan siapa-siapa saja yang biasanya, dan juga ada waktunya, dia login jam berapa gitu. Dan halt itu lebih untuk mematikan komputer sih, untuk shutdown. History juga masih sama. Ya, selanjutnya ini adalah shell. Shell adalah user interface yang bertugas untuk memproses semua perintah yang diketikkan di CLI. Shell membaca dan mengartikan perintah, lalu menginstruksikan sistem operasi untuk menjalankan task sesuai permintaan. Dengan kata lain, shell merupakan user interface yang mengelola CLI dan berperan sebagai perantara yang menghubungkan user dan sistem operasi. Iya, betul sekali. Jadi dalam umpamanya itu, shell itu bagaikan media perantaranya antara user yang menggunakan sistem Linux dan sistem operasi Linux Debian itu sendiri. Jadi semisal seperti tadi contoh yang diperintah, semisal mkdir. Mkdir itu membuat direktori, otomatis shell ini dia akan menerjemahkan dari, semisal gini, sistem operasi itu tidak mengerti mkdir itu apa. Mungkin biasanya nanti sel itu akan menerjemahkan dari mkdir itu menjadi bahasa yang bisa dibaca oleh sistem operasi Linux itu sendiri. Dan setelah dibaca, sistem operasi itu akan memproses dan akan dikembalikan oleh sel kepada user dalam bentuk output setelah instruksi itu berhasil digunakan gitu. Seperti contohnya seperti itu secara standarnya. Dan sel memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menangani file dan direktori. Ya betul, dengan menggunakan sel ini, sel bisa menangani file dan direktori, seperti contohnya menghapus, mengedit, atau menambahkan. Itu bisa, sel itu bekerja untuk mengantarkan instruksi itu menuju ke sistem operasi Linux itu sendiri. Membuka dan menutup program, itu membuka dan menutup dan menggunakan hal itu udah contoh juga mematikan komputer gitu. Mengelola proses komputer. Mengelola proses komputer itu yaitu karena user mempunyai instruksi yang dikirimkan oleh sistem operasi Linux itu sendiri, dan sel itu bertugas bagaimana sih mengelola instruksi yang diinginkan oleh user bisa dijalankan oleh sistem operasi Linux itu sendiri. Menjalankan task yang berulang, ya. Jadi sebenarnya tugas yang diulang-ulang itu juga bisa sih, bukan berarti misal user mengirimkan satu perintah dan bukan berarti itu juga harus berhenti gitu, satu aja. Dan itu bisa berkali-kali digunakan. Jadi tidak ada batasan, bisa memberikan tugas yang berulang kepada sistem operasi itu sendiri. Kelebihan dibanding GUI. Jadi kelebihan CLI itu tidak mudah banyak resource. Jadi benar sekali sih. Jadi CLI itu lebih ringan untuk digunakan, tidak butuh spek komputer yang terlalu tinggi. Kecuali kita menggunakan GUI yang membutuhkan tampilan-tampilan yang sangat lebih menarik, tapi secara umum GUI juga lebih lebih cepat dan lebih akurat. Bagaimana kita bisa, nah itu yang kedua, tepat dan akurat. Itu bisa apa ya? Kita ingin mencari file-file yang mungkin tidak diketahui di dalam secara GUI gitu. Tetapi kita dengan menggunakan CLI, kita bisa terdalamnya itu bisa kita cari gitu loh. Mungkin yang tidak bisa dilakukan di GUI, kita bisa dilakukan di CLI gitu. Mampu menangani teks berulang. Ya betul sekali yang tadi di fungsinya itu, emang CLI itu bisa lebih melakukan banyak yang teks yang berulang-ulang gitu. Bukan berarti satu itu udah berakhir gitu. Itu masih bisa diulang-ulang sampai nggak ada batasannya juga sih. Yang canggih juga bener sih. Memang tampilannya itu emang jelek gitu, cuma teks doang, tapi emang dibandingkan GUI itu CLI lebih canggih, lebih bisa mengeksplor di dalamnya itu secara banyak sih menurutku. Yang selanjutnya adalah X Window System. X Window System atau lengkapnya X Window System adalah software sistem komputer dan protokol jaringan yang menyediakan dasar untuk input dan jaringan komputer. Ini menciptakan lapisan abstraksi
Perangkat keras di mana perangkat lunak ditulis dengan menggunakan set umum dari perintah, memungkinkan untuk independensi peringkat perangkat keras dan penggunaan kembali program di komputer manapun yang mengimplementasikan X. Menjadi pondasi yang memungkinkan elemen-elemen grafis digambar pada layar pada lingkungan sistem operasi Unix dan sejenisnya. Sistem disebut juga X atau X11 pada awalnya dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1984. Kalau dari yang saya pelajari gitu, X Windows System itu lebih sama seperti Shell, tetapi X Windows ini lebih ke GUI. Kalau Shell itu kan lebih ke CLI, tapi X Windows ini lebih ke GUI. Bagaimana X Windows itu memberikan apa ya, perantara antara user dan sistem GUI yang akan dijalankan gitu. Dan nanti di selanjutnya akan ada penjelasan selanjutnya. Nah, Windows Manager. Windows Manager adalah interface utama antara X Windows System dan user. Tanpa Windows Manager, sistem akan lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Windows Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan customizasi border, menu, icon, virtual desktop, button, tool, dan bar. Nah itu, jadi X Windows System itu bagaimana dia bisa menghubungkan Windows Manager dengan user gitu. Windows Manager itu, nah itu yang di bawah contoh itu yang sebelah kiri itu ada tampilan terminal dan di atasnya itu ada seperti button-button digunakan untuk mengklik gitu. Dan Windows Manager itu lebih menampilkan seperti button-buttonnya gitu sih, menu icon atau gambar lainnya, virtual desktop, dan terminal itu lebih ke bagaimana kita menulis perintahnya gitu. Jadi semisal kita tanpa X Windows System, dia juga semisal ada button juga dia tidak bisa bergerak buttonnya gitu loh, tidak berfungsi sama sekali. Dan dengan X Windows System ini bagaimana kita user bisa mengklik dan bisa memberikan instruksi yang ditampilkan dari Windows Manager itu sendiri. Selanjutnya adalah desktop environment, adalah yang di dalamnya juga termasuk Windows Manager. Desktop environment merupakan sistem yang jauh lebih terintegrasi dibandingkan Windows Manager. Karena desktop environment memiliki utility dan software bawaan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Desktop environment membutuhkan X Windows System dan Windows Manager. Ya, betul sekali. Jadi desktop environment itu yang sebelah kanan itu lebih ke bagaimana tampilan itu menjadi lebih apa ya, lebih menarik sih. User biasanya kan lebih, wah yang kiri kurang menarik nih, yang kanan wah menarik ada gambarnya. Dan sebenarnya desktop environment itu bagaimana Linux menampilkan GUI-nya itu secara nyata gitu. Misal ada background-nya, semisal ada taskbar di bawahnya, dan itu mempunyai gabungan dari Windows Manager. Windows Manager kan itu ada menu, icon, virtual desktop, button. Nah itu bagaimana desktop environment itu digabungkan dengan Windows Manager. Windows Manager itu contohnya di sebelah kanan ada icon, ada button, ada virtual desktopnya. Itu juga udah gabungan. Dan bagaimana Windows Manager dan desktop environment itu bisa bergabung dengan bantuan X Windows System itu sendiri. Mungkin kalau X Windows Systemnya nggak ada, program antara desktop environment dan Windows Manager itu tidak bisa digunakan dengan apa yang user mau gitu. Misal user ingin mengklik folder contoh misal, folder contoh itu diklik. Semisal tidak ada dengan X Windows System itu, mungkin tidak bisa bergerak untuk bisa membuka dari file itu tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Atas perhatiannya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma Indriana dengan NIM 56 2019 022 akan menjelaskan tentang Window Manager dan Desktop Environment pada Linux Debian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Window Manager, di mana window berarti jendela, manager berarti pengatur. Jadi Window Manager adalah program yang berfungsi untuk mengatur tampilan window atau jendela dari aplikasi yang sedang kita jalankan. Window yang dimaksudkan di sini adalah eksterior dari aplikasi yang berupa title bar, sistem menu, dan behaviornya. Berbeda dengan sistem operasi Microsoft Windows, Window Manager pada sistem operasi Linux adalah sebuah opsi yang dipasang ataupun tidak. Itu sebagai sebuah pilihan. Selain itu, Window Manager pada sistem operasi Linux tidak hanya terpaku pada satu mode tampilan saja, seperti halnya Windows pada sistem operasi Microsoft Windows. Para pengguna Linux dapat memilih Windows Manager yang
banyak tersedia sesuai dengan selera dan tampilan yang diinginkan. Secara umum, Window Manager berfungsi sebagai antarmuka grafis dengan berbagai pilihan bentuk, warna, dan tampilan yang bertugas menerjemahkan berbagai perintah dan skrip yang terdapat pada sistem operasi. Yang kedua adalah Desktop Environment. Desktop Environment adalah sistem yang jauh lebih terintegrasi dibanding Window Manager karena Desktop Environment memiliki utility dan software bawaan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Desktop Environment membutuhkan X Window System dan Window Manager. Tetap saja membutuhkan X Window System dan Window Manager. Nah, ini merupakan contoh desktop environment dari yang biasa dipakai Linux Debian. Nah, ini adalah tampilan desktop KDE. Nah, KDE itu singkatan dari K Desktop Environment. KDE adalah desktop environment dan platform pengembang aplikasi yang dibangun dengan toolkit Qt dari Trolltech. KDE dapat ditemui pada sistem Unix seperti Linux, BSD, dan Solaris. KDE juga tersedia untuk macOS X dengan bantuan lapisan X11 dan untuk macOS Windows dengan bantuan Cygwin. Nah, selanjutnya untuk ini adalah komponen yang ada pada KDE. KDE memiliki Windows Manager yaitu KWin. Windows Manager defaultnya ya, tapi juga sekaligus kompositornya. Artinya pengguna bisa menggunakan visual effect setara dengan Compose Fusion, namun dengan kemampuan asli dari KDE atau KWin ini. Nah, terus file manajernya menggunakan Dolphin, Office Suite ini berarti seperti kayak kalau di Microsoft Windows berarti menggunakan Microsoft Office ya, yang yaitu kayak paket program untuk tugas-tugas dokumen seperti word processing, spreadsheet, dan presentation dan sebagainya. Kalau KDE menggunakan K-Office. Untuk musik playernya menggunakan MRock, video playernya menggunakan Dragon Player, CD atau DVD burner menggunakan K3B untuk membakar atau memburn data ke CD atau DVD. Terus terminal emulatornya menggunakan konsol, gamesnya menggunakan The KDE Game Center, educationnya menggunakan KDE Edu. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan desktop dari GNOME atau GNU Network Object Model Environment. Nah, itu singkatannya. Nah, GNOME itu tidak saja memiliki Windows Manager tetapi juga punya sistem desktop yang interoperable antar komputer dan platformnya. Kemampuan ini diperoleh dari GNOME menggunakan Common Object Resource Broker Architecture atau COBRA. GNOME lebih diterima di dunia open source karena dibuat dengan GTK plus toolkit yang free dan open source berdasarkan GNU lisensi. Nah, ini adalah komponen dari GNOME. Windows Manager defaultnya menggunakan Metacity untuk versi kedua GNOME, terus menggunakan muter pada versi ketiga Shell, GNOME versi ketiga Shell. Nah, file manajernya menggunakan Nautilus, Office Suite-nya GNOME menggunakan GNOME Office, musik playernya menggunakan Rhythmbox, video playernya menggunakan Totem, CD atau DVD burnernya menggunakan Brasero, terus gamesnya menggunakan GNOME Games. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan desktop dari XVCE. XVCE atau Xform Common Environment adalah free desktop environment untuk Unix dan Unix-like platform seperti Linux, Solaris, dan BCD.
XVCE itu dibuat agar menjadi cepat, ringan, dan tampilan visual yang menarik serta mudah digunakan. Nah, XVCE ini terdiri dari komponen terpisah yang dikemas bersama-sama menyediakan fungsionalitas penuh dalam desktop environment modern pada perangkat keras yang relatif rendah. Nah, ini adalah komponen dari XVCE. XVCE Windows Manager-nya menggunakan XFWM yang dimana perkembangan XFWM ini telah mendukung compositing sehingga bisa menampilkan efek visual seperti kayak Windows transparan dan shadow. Nah, terus file manajernya menggunakan TANET, media player seperti untuk memutar video dan lagu itu menggunakan Parallel, terus untuk pembakaran CD atau DVD atau CD DVD burner itu menggunakan XFburn. Kemudian task manajernya menggunakan XFCE Task Manager. Kurang lebihnya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Felix Kristianto Askalin, NIM 562019-017. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Linux, spesifiknya di Linux distro Debian. Dari pengertiannya sendiri, Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Nah, kita kan tahu Linux itu gratis dan source code-nya itu banyak beredar di internet. Nah, makanya karena bersifat open source, banyak developer yang mengembangkan OS ini sehingga terciptalah berbagai macam distro Linux yang banyak kita kenal selama ini. Seperti misalnya Ubuntu, Linux Mint, Red Hat, dan sebagainya. Setiap distro Linux mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari tampilan, kerumitan penggunaan, hingga tujuan penggunaannya. Apakah misalnya untuk programming, hacking, web security, server, atau untuk menjalankan aplikasi umum sehari-hari. Nah, Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server dan didukung perusahaan-perusahaan komputer terkenal seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystem. Linux sendiri digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, embedded system seperti buku pembaca elektronik, sistem permainan video, telepon genggam, dan router. Linux dianggap sebagai sistem operasi yang baik. Sistem operasi Linux ini banyak digunakan oleh hacker, programmer, developer, geeks, dan lain sebagainya. Penggunaan Linux memang tumbuh sangat luar biasa dan mampu bersaing dengan sistem operasi populer seperti Windows atau OS X. Nah, mulai yang pertama, dari kelebihan Linux sendiri adalah gratis. Yang lisensinya gratis dibanding dengan Windows yang memerlukan kisaran harga sekitar 3 hingga 5 juta rupiah untuk satu lisensinya. Itu baru satu lisensi untuk Windows, bukan dari produk Microsoft lain kayak Visual Studio yang versi profesional begitu. Linux merupakan pilihan yang tepat untuk kita yang nggak ingin mengeluarkan uang untuk sebuah sistem operasi. Nah, kalau kita menggunakan Linux, kita juga terbebas dari yang namanya sistem operasi bajakan, software crack, patch, dan lain sebagainya. Selain gratis, di Linux kita juga bisa memodifikasi OS Linux ini tanpa terkendala lisensi dan sebagainya. Nah, karena gratis, kita juga sebenarnya bisa download OS Linux ini dari internet juga. Misalnya kayak gini. Misal kalau kita cuman ingin download Debian, kita tinggal ketik aja Debian di Google, download. Nah, nanti kita otomatis langsung ke page pertama ini. Ini kita sudah bisa langsung download yang full version tanpa kita harus beli apapun. Karena ya ini gratis kayak gitu. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah soal keamanan.
Linux memiliki pengamanan yang lebih unggul karena memiliki hak akses yang terbatas. Maksudnya adalah celah untuk masuk ke sistem Linux sangatlah minim. Seperti contoh, ketika ingin menginstal aplikasi saja memerlukan repositori online, meskipun bisa secara offline, tapi sangat jarang sekali ada orang-orang usil membuat virus di ekstensi aplikasi Linux. Ini merupakan kelebihan Linux dibanding Windows. Pasalnya, OS Windows keamanannya belum cukup sempurna. Windows seringkali tersusupi virus oleh file berekstensi exe yang didownload secara bebas di sebuah website. Keseringannya itu website bajakan. Nah, kalau di Linux ini kan kita bisa download langsung dari website penyedianya atau dari repositori online itu. Misalnya kita menggunakan shell. Nah, dengan shell ini kita sudah bisa download dan install secara otomatis aplikasi yang kita inginkan. Nah, caranya misal kayak gini, sudo apt get install, lalu kita ikuti nama aplikasi. Nah, contohnya kayak gitu. Dengan cara seperti ini kita sudah bisa langsung download dan install itu juga secara otomatis. Misalnya nih, kita mau install VLC video player, tinggal diketik VLC lalu enter. Nah, ini dia akan otomatis download sendiri dan install sendiri kayak gitu. Oke, untuk kelebihan selanjutnya adalah ringan. Dari segi kinerja dan spesifikasi, kelebihan Linux terbukti ringan dalam kinerjanya. Dan untuk menginstal Linux, kita nggak membutuhkan spesifikasi yang besar, hanya dengan 10 GB dan 512 MB harddisk Linux sudah dapat diinstal di komputer. Nah, ini tentu saja nggak semua ya, cuman beberapa OS Linux yang dikhususkan untuk komputer ringan itu memang ada, dan ukurannya itu kecil, nggak membutuhkan spesifikasi yang mumpuni banget. Tapi untuk Linux misal kayak Kali atau Ubuntu itu memang diharuskan untuk minimal itu ada 20 GB seperti itu. Nah, kelebihan selanjutnya adalah banyak tools pentesting. Sistem operasi Linux didesain untuk menguji keamanan. Kelebihan Linux adalah semua tools di dalamnya gratis. Banyak tools yang tersedia di baik bawaan maupun yang bisa didownload di situs developer distro Linux. Jadi tidak heran kalau sistem Linux banyak digunakan oleh para hacker. Nah, banyak tools pentesting ini biasanya ada di distro Linux yang khusus untuk pentesting. Misalnya ada Kali Linux, BlackArt, terus ada Parrot OS dan sebagainya. Contohnya kayak gini. Misal kita menginstal Kali Linux, nanti kita sudah otomatis bundling dengan aplikasi-aplikasi untuk pentesting. Misal kayak information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, sampai ke system services, itu aplikasinya ada semua di sini. Bahkan forensic, post exploitation, sniffing and spoofing itu juga ada. Kita juga sudah dapat banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pentesting security dalam sebuah jaringan. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk kelebihan selanjutnya adalah tidak ribet menginstal driver. Saat menginstal sistem ini, Anda tidak perlu menginstal driver yang biasa dilakukan saat menginstal Windows. Karena distro Linux ini kebanyakan sudah kompatibel dengan segala jenis prosesor yang tertanam di komputer atau laptop. Nggak seperti yang ada di Windows kan, biasanya kalau kita sudah selesai install ulang, itu kan kita diharuskan untuk menginstal, mencari dan menginstal driver itu secara manual. Nah, kalau di kalau di Linux ini agak beda. Kita sudah otomatis drivernya sudah otomatis keinstall, jadi kita nggak perlu repot-repot buat nyari terus install manual berbagai macam driver kita kayak gitu. Nah, kelebihan selanjutnya adalah banyak varian distro. Kelebihan Linux lainnya ini banyak varian distro karena sistem ini gratis. Banyak sekali developer yang membuat varian Linux seperti Ubuntu sama Debian
terus Linux Mint hingga Kali Linux. Nah, yang terakhir ini adalah komunitas luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Tidak hanya itu, adanya komunitas juga dapat membantu Anda jika memiliki kendala penggunaan. Umumnya seperti distro memiliki forum khusus untuk penggunaannya. Contohnya forum Ubuntu. Nah, misal nih, kayak kita sedang mengerjakan sesuatu, terus ada error yang kita nggak tahu. Nah, kita itu bisa tanya ke forum-forum yang ada di internet. Misal kayak kita pakai Ubuntu, kita bisa tanya di forum Ubuntu. Misal kita pakai Debian, kita juga bisa tanya di forum-forum yang ada di Debian, kayak gitu. Nah, dengan komunitas yang luas ini, Linux juga perkembangannya juga semakin pesat karena dengan banyaknya orang yang mengupload, bisa mengedit source code dari Linux ini sendiri. Orang-orang yang mengedit ini juga bisa memberikan feedback kepada developer dari Linux itu sendiri, maupun dari Debian, Ubuntu, atau ke Linux sendiri. Itu bisa mendapatkan feedback dari banyaknya orang yang melaporkan kayak misal ada bug atau masalah sistem sebagainya, itu bisa dilaporin secara langsung kayak gitu. Beda dengan Windows yang source code-nya itu tertutup dan sulit untuk didapetin. Misal kayak kita mau ada apa-apa, mau ada error, itu biasanya pilihan terakhir kan install ulang. Nah, kalau di Linux itu pasti ada caranya, nggak harus install ulang, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Zidan Pratama. Saya akan membahas kekurangan dan kesimpulan Linux Debian. Langsung saja. Kita membahas kekurangan terlebih dahulu. Nah, kekurangan Linux Debian ini adalah yang pertama, siklus pengembangan distro ini sangat konservatif alias sangat lambat gitu ya. Jadi pengembangannya ini sangat lambat. Nah, yang kedua, ini masih ada hubungannya dari yang pertama, para pengembang tidak mengenal istilah deadline. Hal ini membuat jangka waktu antar liris sampai bertahun-tahun. Jadi ini ada hubungannya dengan yang pertama ya, karena pengembang tidak mengenal istilah deadline, ini dapat memperlambat proses pengembangan distro pastinya. Nah, kemungkinan besar dilihat dari kekurangannya, berarti si pengembang ini mereka belum termanajemen dengan baik, karena perkembangan distro ini masih sangat lambat. Nah, kalau misalnya masih bisa sudah terstruktur dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang berkesinambungan yang pastinya akan mampu membuat Linux Debian ini menjadi sistem operasi yang lebih baik dan sangat dipertimbangkan. Selanjutnya, versi software yang digunakan Debian biasanya lebih tua dibandingkan dari yang sudah rilis saat ini gitu kan. Versi softwarenya ini biasanya lebih tua gitu kan. Selanjutnya adalah akan sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya sebelum benar-benar sudah teruji dari sistem keamanan maupun kestabilannya. Ya pasti karena tadi seperti yang saya sampaikan, karena belum terstruktur jadinya masih sulit gitu untuk memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya. Selanjutnya adalah sulit dikonfigurasi saat menginstal untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya konfigurasinya lumayan sulit gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa kok, pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting kita bisa memahami dengan baik bagaimana sistem operasi Linux Debian bekerja. Yang selanjutnya adalah perlu repositori yang besar 40
sampai 60 GB. Berarti ini cukup besar, 40 sampai 60 GB ini. Baik, mungkin itu kekurangannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Ya, kesimpulan ini saya ambil dari apa yang telah disampaikan teman-teman dan juga menurut pandangan saya mengenai sistem operasi Linux Debian. Nah, kita bahas dulu dari Debian itu apa sih? Nah, Debian adalah sistem operasi bebas untuk komputer gitu kan. Jadi sistem open source ya masuknya gitu. Kalau Windows itu kan masuknya closed source yang berbayar sebenarnya. Walaupun di Indonesia banyak sekali yang memakai menyalahgunakan Windows gitu ya, memakai apa namanya bajakan-bajakannya gitu kan. Sebuah sistem operasi adalah kumpulan program-program dasar dan utilitas yang membuat komputer Anda berjalan. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Anne Mordach, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama mantan kekasihnya Debra dan namanya Ian. Jadi memang karena ini sistem operasi berbasis gratis ya, tentunya namanya pun sesuai apa yang mereka inginkan. Walaupun sebenarnya sistem operasi closed source juga pun itu sesuai keinginannya mereka juga, tapi ini tuh lebih kombinasinya lebih banyak ya, bukan kombinasi ya, karena saking banyaknya turunan ya akan mereka memberikan namanya itu unik-unik gitu. Nah, Debian hadir tentunya dengan beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu sistem operasi jenis ini jarang sekali down. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah Linux Debian mempunyai kelebihan seperti yang sudah disampaikan dari kelebihan tadi, mengenai kelebihan yang sudah disampaikan teman saya. Mempunyai kelebihan yaitu Linux relatif stabil. Nah, komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil berjalan tanpa henti. Nah, Linux yang merupakan varian dari Unix juga mewarisi kestabilan ini gitu. Jarang ditemui komputer yang tiba-tiba hang dan harus menekan tombol Ctrl Alt Del atau restart untuk mengakhiri kejadian tersebut. Nah, keamanan Linux lebih unggul daripada Windows. Dapat dikatakan hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, trojan, adware, itu macam-macam virus banyak sekali dan sebagainya. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux, di mana Linux sejak awal didesain multi-user, yang mana bila virus menjangkiti user tertentu, akan sangat-sangat sulit menjangkiti dan menyebar ke user yang lain gitu. Bayangkan, walaupun open source-nya gratis, tapi keamanannya itu kuat gitu ya, hebat gitu. Nah, selanjutnya adalah Linux telah hadir menjadi salah satu sistem operasi yang patut diperhitungkan, pasti dong gitu kan. Gratis lagi. Terlepas kelebihan dan kekurangannya, Linux mampu menjadi salah satu alternatif pilihan untuk dunia pendidikan negara-negara berkembang gitu. Jadi terutama untuk dunia-dunia yang memang perekonomian sulit, tapi mereka membutuhkan teknologi yang pastinya mendukung mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, Linux ini salah satu solusi, Linux Debian ini. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tadi kembali lagi kepada sistem operasi, yakni perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. Nah, intinya kembali lagi sama halnya dengan Windows dan lain sebagainya, Linux adalah salah satu alternatif sistem operasi yang menarik untuk bisa kita jadikan sebuah pilihan gitu ya. Nah, penjelasan secara umumnya, software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan gitu. Ini penjelasan secara umumnya gitu ya. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Jadi dengan adanya sistem operasi berjalan gitu kan, menggunakan Windows atau menggunakan Linux yang kita bahas kali ini, Linux Debian, tetap saja yang paling utama adalah sistem operasi agar mampu menjalankan instruksi-instruksi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya mengenai kekurangan dan kesimpulan Linux Debian. Mohon maaf apabila
banyak kekurangan, dan saya mewakili penutup dari teman-teman yang sudah dijelaskan, sebagai penutup dari teman-teman yang sudah dijelaskan di depan tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan bagaimana, apakah sudah tertarik untuk mempelajari Linux Debian, untuk menggunakan sistem operasi Linux Debian? Silahkan bisa dicoba. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan sistem operasi Linux akan sulit ya, karena tampilannya gitu kan. Kalau Windows itu kan tampilannya lebih lebih interaktif, tapi bukan berarti terus Linux tampilannya tidak seinteraktif Windows menjadi sulit, enggak. Itu semua hanya mengenai kebiasaan. Kalau misalnya kita terbiasa dengan Windows, makanya kita bilang oh mudah Windows, padahal kita belum terbiasa menggunakan Linux. Bisa jadi ketika kita menggunakan Linux dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, kita mulai terbiasa, wah mending Linux nih kalau di kondisi seperti ini, mending Windows nih kalau di kondisi seperti ini. Jadi kembali lagi ke pengguna, apakah memilih Linux di jenis turunan apapun gitu kan, entah Debian, Ubuntu dan lain sebagainya, masih tentunya tetap kembali ke pengguna. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian.